misalnya. Bahkan sulit menerima atau menilai sesuatu tanpa melalui, ini kuncinya. Nah, gini Pak, saya waktu kecil ini kan lihat nih, waktu dulu tidur sama Haji sama Ibu itu ada pelangkiran, ada benda warnanya putih dan warnanya merah. Itu selang beberapa, saya tanya sama Haji, saya udah meninggal dah, apa itu Ji? Itu namanya merah lima sama merah bang. Tempat dikasih beras, memang itu makanannya. Entah beberapa ini hilang ya Pak. Ada kerisnya dibawa sama paman saya ke Denpasar. Nah pada satu saat air di rumah itu semuanya warnanya merah. Jadi entah di teko, di kamar mandi, di box semuanya warnanya merah aja. Satu waktu. Saya pikir saya ingat sama beliau. Nah adalah teman saya namanya Mbok Murtini. Dia dapat mampir ke rumah. Jadi di atas dari bali gede, dari tempat bali gede yang tempat sembahyang keluarga itu ada sinar putih ya, terang sekali Mbak, sampai ke bawah ya. Nah itu ada fenomena apa di rumah, saya nggak ngerti juga. Tapi saya bilang semua aja. Ada parkiran ya, saya nggak tahu maksud dia seperti apa. Nggak tahu. Karena memang dari dulu kalau cerita orang di rumah itu, jadi orang yang datang ke rumah itu nggak bisa berdiri dia. Jadi megang katanya dari depan, dari jalan merangkak dia. Dia nggak tahu. Jadi kalau ada upacara di pura desa, jadi dipendak pengelisir yang pakai gong, digogong katanya. Ini melas. Itu dah kayak seperti istimewa pengelisirnya, tapi karena perjalanan waktu jadi entah gimana semuanya agak sedikit hancur. Ada paman saya udah nggak punya apa-apa, dari orang bisa dibilang orang yang mampu lah di rumah. Sekarang nggak punya apa-apa sama sekali. Sekarang sebetulnya dari awal Mbak Kong sudah ngasih contoh-contoh kecil. Kopi kita ini bertiga, ya kan? Kenapa saya bikin berempat? Mbak Kong bertiga, tapi Mbak Kong bikin kopi berempat. Jawabannya di sana. Nah. Kalau benda-benda bertuah itu ya tergantung siapa yang mendapatkan, siapa yang memakai, siapa yang merawat, kan ke sana. Pohon kenapa kita ikat aneka kain? Apakah untuk kalo, apakah untuk yang lain? Di sini sebetulnya dari awal Mbak Kong sudah sampaikan tentang kehidupan jasmani dan rohani. Kehidupan jasmani ini kan kalau tidak terawat kan rusak. Kehidupan rohani ini kan abadi. Nah kalau jenengan bicara masalah hal bertuah, kita bicara soal keabadian tersebut yang tidak musnah, menyertai, ya kan? Siapa kawitanmu yang menyertai dan sebagainya? Dia milih di mana? Kan sah-sah aja. Apakah memilih di cangkir? Apakah memilih di golokmu? Apakah memilih di kerismu? Memilih di tombakmu dan sebagainya? Kan sah-sah aja beliau memilih. Yang penting kan kita tidak melupakan. Selalu menghormati dan memuliakannya. Kenapa pamanmu jadi hancur, nak? Karena melupakan bisa jadi, mengabaikan. Kalau dulu masuk di tempat suci merangkak, kenapa sekarang pecicilan pakai sendal? Dari situ saja kan udah ketahuan kita ini mulang sara atau tidak tahu tata krama, tidak punya etika. Itu yang saya bilang tadi, kalau di Jawa kan masih sungkem. Iya. Ikutin itu. Ini dahsyat sekali, Joko Lelono ini dahsyat sekali. Ya, Astungkaro lah. Berarti kan nanti sih diberkahi, asal gitu. Bahwa energi besar yang menyertai Joko Lelono ini kan sampai kayak gitu. Begitu juga saya datang ke tempat adik saya di Renon dulu, anjingnya namanya Poleng. Dia pasti datang ke saya tidak bermaksud apa, Mbak. Yeah. Saya tahu mungkin tolong
koreksi. Dia datang pasti nyium kaki saya dulu. Ibu jari kaki saya dicium. Hafal itu adik saya. Nggak tahu kenapa. Kenapa itu, Mbak? Ya bukan kenapa-kenapa. Visi misi panjenengan kan suci sekali. Ingin kembali menunjukkan agar generasi muda tidak kehilangan jejak. Iya. Ya. Itu niat yang mulia sekali. Maka atmosfer yang positif itu menyertai Nanlingsir. Pasti cepat atau lambat terwujud kan ke sana. Karena tujuannya suci yang mulia. Kan tujuan Nanlingsir kan gak jauh beda dengan visi misi Mbah Kung. Itu dia. Untuk karakter building education. Ya. Bagaimana anak-anak saya ini menjadi pribadi-pribadi sejati yang terus penuh welas asih, penuh mengasihi, selalu menjaga harmoni dalam hidup dan kehidupan. Kan ke sana. Ya, coba bisa bayangkan kalau Nanlingsir bisa mewujudkan wujud aneka artefak itu sesuai dengan aslinya, kan indah. Ya. Terus kita, kenapa Nanlingsir naruh cangkir, naruh gelas, naruh kopi, naruh bunga, naruh ini, kan ke sana. Nanti akan terjawab dengan indah, ya kan? Asumsi orang yang tidak paham dan tidak mencapaikan, itu adalah musyrik, ini haram, ini dan sebagainya kan nggak boleh ke sana sebetulnya. Sebelum kita melaluinya. Seperti yang Mbah Kung sampaikan awal, kenapa Mbah Kung ada di Perereman itu? Kenapa bukan sungkem pada para pengemponnya? Kenapa sungkem di Mbah Kung? Mbah Kung di paling belakang. Ide Nabi Panditanya pun nggak melirik Mbah Kung loh. Tapi kenapa yang Muput itu manggil Mbah Kung yang paling di belakang? Mbah Kung tidak nerte loh, karena Mbah Kung merasa tidak pantas. Mbah Kung merendahkan diri serendah-rendahnya. Tapi saat itu juga beliau memuliakannya. Semua orang pada sungkem orang yang durung ngadus. Beliau bisa bayangkan, Mbah Kung durung ngadus loh nak, belum mandi, nggak mau nerte karena merasa rendah, merasa rendah banget. Tetapi beliau make. Itu yang leluhurmu tedun pada orang yang sederhana, orang yang terhinakan nak. Ide Nabi Pandita itu memandang hina sekali, udah gondrong, ruwek-ruwek, brewokan gitu kan, ya kan? Saya hanya nyungsung pakai ini aja nak sebatang, tapi sepatu saya lepas, saya duduk diem saja, HP saya matikan. Orang-orang sembahyang masih nyalakan HP nak. Kebayang nggak sampean? Nyungsung leluhurmu masih nyalakan HP. Kebayang gak nak? Etika dan tata keramanya gak jalan. Tapi ketika Mbah Kung menangis di belakang. Menangis di belakang nak. Kenapa begitu mereka yang masih merasa masih terahnya gitu. Itu yang ini sana. Jadi kalau boleh saya potong sedikit Mbah. Ini kan pernah saya alamin juga. Di kira-kira mungkin ada 25 tahun yang lalu di Puncak Sinunggal Tajun Singaraja. Saya itu sembahyang dan banyak orang. Suatu saat saya seperti itu, tapi ini yang saya ingin tanyakan itu, kenapa hal itu hilang? Karena dulu tuh sering seperti yang saya bilang di Jakarta gitu ya. Nah itu saya duduk di depan Padma, kemudian kamu naik ke atas itu. Kan kalau Padma sini di depannya ada pelatarannya itu. Dalam hati saya, sombong banget kamu. Gitu lagi, naik kamu ke atas. Akhirnya mangkunya yang bilang, Pak Ngurah, munggah kecap nikah di depan Padma ke atas. Yang lainnya bilang Ngurah siapa gitu. Karena banyak orang. Dan nikah Pak Ngurah Riasa. Ya saya terpaksa harus naik di situ gitu. Saya nggak ngerti apa, sampai sekarang juga saya nggak ngerti gitu. Ya, jangan bilang tidak mengerti, itu anugerah. Saat beliau itu memilih kita kan harus berserah. Iya. Ini loh raga rapuh kita, ini diri kita yang sederhana. Terus mau dipakai apa saja mau. Maksud saya ini kan pasti ada kelanjutan. Tapi kenapa yang begini saya temukan gitu? Itu makanya saya kan harus menanyakan kepada yang mengerti. Kalau saya sendiri nggak ngerti. Ketika kepekaan itu hilang,
Analisir kan sudah dari awal Mbak Gung bilang, kita rawat enggak. Merawat rohaninya kan terabaikan. Berterima kasih pada napas kita aja lupa. Itu kan salah satu bentuk merawatnya analisir. Kalau menurut saya sendiri kan seperti itu tadi saya bilang, itu kalau jam 1 malam itu pasti saya bangun, saya melakukan meditasi. Ya, jadi tapi apa yang salah, makanya saya datang sekarang ini gitu. Jadi bukan ada yang salah dan enggak. Wadah kita ini sedang dibersihkan kan gitu. Kita itu kalau duduk malam sembahyang kita kan membersihkan diri. Betapa kita regetnya kita, kotornya kita, burunya kita kan kesana analisir. Dan saat kita membersihkan ini belum tentu clear. Analisir mudah nanti kalau melihat kita itu clear atau tidak. Nanti pulang dari sini duduklah di mana? Duduklah di mana aja. Kalau cakrawala indah berarti analisir clear off. Tetapi kalau situasinya tidak indah, buru-buru analisir mandi. Nanti kalau pulang dari sini saya sarankan analisir mandinya jangan lepas baju. Saya sarankan beli maupun analisir nanti mandinya sesendal-sendalnya. Dompet HP keluarkan, mandilah mulai dari kaki semua di halaman pakai selang. Ya. Terima kasih, ngerti saya. Pelukatan pribadi nak. Lakukan itu seperti langsung itu. Gitu berarti, jadi tidak perlu kita ke tempat lain, berarti ada spesial. Itu. Ngerti saya. Selalu melukat sendiri, membersihkan diri sendiri secara ragawi, dan baju kita otomatis kan dilebar, yang nempel-nempel yang jelek-jelek, debu-debunya itu pasarannya ke sana. Jadi kita harus sadar, Mbah Kung kalau duduk di pantai suasananya indah, Mbah Kung langsung sungkem balik kanan. Atau sungkem matur saya nyelam 11 kali. Bahkan kalau di laut itu selalu nyelam 11 kali. Tapi saat nyelam ini harus buka mata. Tapi dalam kondisi jangan saat berombak besar. Kalau berombak besar berarti kita ditolak. Harus suasananya harus ombaknya bagus, lautnya bening. Dari 2 minggu ini kan maunya ke laut. Janganlah kaulu. Jangan ini kaulu nih. Ini kaulu. Kalau lautnya tidak bening jangan. Karena ombak sekonyong-konyong bisa datang. Jadi ini nggak main-main nggih. Contohnya kan udah banyak kemarin yang tenggelam 11 kan di pantai doang, kesapu ombak kan. Karena pemimpin rohaninya tidak membimbing dengan baik. Jangan seperti itu. Kalau analisir di Denpasar ya? Denpasar. Nah nanti kalau ke Denpasar ya ke inilah Mertesari aja. Saya biasanya di Sanur di Pantai Karang itu. Jangan di Mertesari aja. Ya Mertesari. Jadi di Semenanjung ini kan tenang, nggak ada ombak. Gini aja. Jadi analisir aman maksud Mbah Kung. Jadi alam juga melindungi, terus kita juga bisa berserah dengan tenang. Nanti setelah nyelam. Itu pura ini namanya, dulu kita sembahyang sering situ dari Wonosobo. Depan itu Pantai Mertesari. Nanti usai nyelam 11 kali mundur, matur suksma, buka tangan lebar-lebar, angkat dagu dan berbaringlah. Ngambang di air. Otomatis kita ngambang. Jadi kita buka tangan, otomatis ngambang. Sepuasnya. Lakukan. Mesti ngambang. Gimana beratnya mesti ngambang? Gajah aja kemambang masa kita ndak. Jadi itu pelukatan sederhana yang harus kita lakukan setiap saat, dan pernapasan panjang itu untuk nyambung yang putus-putus itu tadi, supaya kita juga tetap memeliharanya, tetap nyungsung. Ya, analisir kan dalam kegelisahan tinggi sekarang, ya kan. Aneka hal yang numpuk-numpuk itu kiranya mendapat solusi tepat waktu ya, ke sana. Kayak gitu. Jadi tumpukan-tumpukan itu bisa biar terurai saat kita berserah. Beliau kan membentuk kita ini bukan karena keinginan kita, tetapi anugerahnya, karunia-Nya ke sana. Kalau kita memaksakan kehendak, ini kan jadi racun hidup. Memaksakan kehendak, berprasangka buruk itu racun hidup, berarti sumber penyakit. Dalam doa pun akhirnya itu dihapus.
Apa yang harus itu dalam doa? Diam sajalah. Tuhan itu nggak usah kita ngomong teriak-teriak juga kita didengarkan. Diam saja. Baik, terima kasih. Diam saja. Berdiam saja, berserah total. Biarlah kehendak beliau yang terjadi, bukan kehendak kita. Karena rumah saya di Bali, bahkan dari Jawa, jadi sebelum penutup saya juga ingin menyampaikan rasa hati saya. Kalau etikanya kan harusnya saya ngundang, Pak. Kalau berkenan ya saya jemput nanti suatu saat untuk ke Denpasar untuk melihat rumah saya. Bagong siap. Bisa ya? Ya, selalu siap Bagong. Bagong welcome. 24 jam Bagong itu welcome. Diajak kemanapun. Bagong selalu membuka hati. Jadi ini tadi juga ngajak melihat lahannya tadi. Ya diberkati ya Bang. Gitu. Saya ada nanlingsir kayak gitu. Ngajak jalan nih si Adi Bagong. Saya ada nanlingsir udah janji. Jadi nggak bisa menyertai. Seperti itu. Bagong 24 jam welcome. Jadi ya Bagong kalau misalnya di tempatnya analisir, Bagong tidak pernah mampir-mampir atau ngasih tahu siapa. Walaupun kasarannya banyak saudara di sana, karena nanti pasti tersinggung yang ngajak saya. Gitu. Ya, komitmen begitu. Hanya yang harus direct. Oke, Banyak etika yang harus selalu. Tiang, terima kasih banyak sudah sekian jam. Analisir. Kehausan saya selalu seperti itu. Semoga nanti saya bisa dibimbing untuk mendapatkan Amin. jalan hidup terbaik dari itu. Amin. Amin. Kalau yang mengenai kejawen juga saya jalanin terus. Nggih. Gusti ingkang mau sucuri kalau nuwun pangapura dumateng Gusti ingkang mau suci. Nggih. Sirolah dartolah sifat tolah. Kulo sejatine satrio nyuwun wicaksana nyuwun penguwasa kangge tumindake satrio sejati kula nyuwun kangge anyirnake tumindak ikan luput. Amin. Itu banyak lagi ininya belum lagi singkirnya belum lagi. Jadi itu sebagai sarana pelengkap kalau kita kerentekin hati kan gitu sebagai manusia yang dikasih raga sehat dan utuh. Ya, kalau Bagong sekarang lebih banyak diam. Paling belajar tetap mengingatkan agar untuk pembelajaran saja sebelum memulai Bagong selalu Om Mani Padmi 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 Om. Disucikanlah beliau dan dimuliakanlah beliau agar kita juga disucikan dan dimuliakan seperti kesucian dan kemuliaan beliau. Jadi tidak mengandalkan diri kita. Kalau bersama-sama biasanya Mbah Kung lantunkan di awal itu 15 kali, kalau sendirian Mbah Kung lantunkan 17 kali. Kemudian Mbah Kung sambung jagat gede jagat cilik nyawi jimbering sariran ingsun. Niat ingsun nglakoni urip kanthi kamulyaning jati nggih sih kadarmane Gusti kang murbeng dumati. Nyawiji mring sariran ingsun. Bagong-bagongannya. Ya. Ngerti ngerasa. Ngerti dia. Jadi satu ke dalam diri itu sendiri.